kena penyakit rakitis, ya toh. Nah, ternyata pada saat kita diserang oleh COVID, kita melihat kenapa COVID itu berat. Pasien-pasien COVID yang kadar vitamin D-nya di bawah 20 masuk ICU. Kalau vitamin D-nya di dalam darahnya antara 20 ke 30, ya berat, sakit, tapi tidak sampai harus dirawat di ICU. Dan mereka saja, anak-anak atau orang dewasa yang kita rawat dengan COVID, tetapi kadar vitamin D di dalam darahnya adalah di atas 30, banyak yang sehat, belang, cukup dengan isoman, kadang-kadang malah tanpa gejala. Jadi kita mulai perhatikan, ada apa dengan vitamin D? Kok sepertinya bukan hanya untuk urusan tulang. Dan ternyata benar, vitamin D itu ternyata reseptornya itu ada di seluruh sel. Apa sih yang dimaksud dengan reseptor? Ibaratnya begini, kalau kita pegang kunci, ada anak kunci, ada lubang kunci. Nah, kalau lubang kuncinya pas, dia bisa dimasukkan dan bisa dibuka pintunya. Nah, vitamin D itu kita ibaratkan kunci, ternyata di dalam otak, di paru-paru, di saluran cerna, di kulit, di semua tubuh kita ada reseptornya, ada lubangnya. Jadi kalau vitamin D-nya cocok, masuk ke situ, maka bisa dibukalah pintunya. Maka sel-sel itu menjadi sehat. Kenapa menjadi sehat? Karena kita tahu vitamin D itu menggandeng kalsium. Jadi terjadilah kadar yang normal di dalam darah, di dalam sel, sehingga selnya menjadi sehat. Kemudian pada saat suatu kita temukan seorang yang kadar vitamin D-nya kurang, maka kesehatannya pun turun. Si sel itu menjadi kurang sehat. Apa tanda-tandanya kurang sehat? Mudah menjadi sakit, mudah menjadi sembuhnya lama kalau sakit. Kemudian kita perhatikan lagi, kalau begitu, benar nggak seorang anak itu atau kita kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit rewel, dikit-dikit bad mood, kemudian kalau sakit pun nggak sembuh-sembuh, udah diobatin, diperiksa lama, diperiksa semua, dikasih obat lagi, sembuh, sakit lagi berulang-ulang. Nah, coba kita pikirkan jangan-jangan vitamin D-nya di dalam darahnya kurang, ya. Nah, kalau vitamin D di dalam darahnya kita ternyata kurang, katakanlah di bawah angka 20 nanometer per mililiter, ternyata hanya dengan kita memberikan vitamin D, vitamin D-nya akan naik di dalam darahnya, dan setelah pemberian itu, kita tunggu waktu sebulan, misalnya kita terus memberikan vitamin D, dan kelihatan bahwa anak itu tidak gampang lagi sakit. Gejala-gejala bad mood-nya, rewelnya, irritable-nya, itu hilang. Kemudian dengan keadaan demikian kita tahu bahwa kalau kita sudah melihat gejala penyakit yang berulang lama tapi tidak sembuh juga, mungkin kadar vitamin D-nya kurang. Yang jadi pertanyaan, apa benar kita hidup di khatulistiwa, itu mataharinya banyak, apa benar anak-anak kita kekurangan vitamin D? Nah, itu pertanyaan besar. Benarkah kurang vitamin D atau itu hanya mitos? Itu pertanyaan besar. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tahu bahwa negara kita di khatulistiwa, mataharinya ada. Tapi kenapa kita bisa kurang? Mari kita lihat. Kalau kita cek pada manusia semua, jadi keseluruhan baik anak maupun dewasa, itu kita mendapatkan banyak yang di bawah 20 nanometer per mililiter. Berarti banyak di antara kita yang kadar vitamin D-nya kurang. Tapi kenapa nggak sakit? Karena kita tidak menyadari. Kalau sedang tidak sakit, memang vitamin D demikian biasa-biasa saja, tidak kita rasakan. Tapi pada suatu saat kita sakit, maka kadar vitamin D yang kurang itu akan menyebabkan sakitnya sukar sembuh, sakitnya berulang-ulang, anaknya rewel, nggak mau makan, tidurnya tidak pernah nyenyak. Nah, baru kita sadar, oh anak saya ini mungkin kurang vitamin D. Bagaimana tahunya? Kita cek darahnya, ternyata benar ya, dengan kadar yang sudah kita bicarakan tadi, pada kelompok-kelompok yang kadar vitamin D-nya rendah, ternyata
COVID-nya berat. Pada yang menengah kurang sedikit, di bawah 30, antara 20-30 nanometer per mililiter, memang sakit, tapi tidak sampai berat. Nah, jadi cobalah kita lihat sekarang. Kalau di dalam slide ini terlihat, kalau sakit yang susah pulih, dikit-dikit sakit, anaknya baperan, sensi gitu, dikit-dikit sensi. Kalau masih kecil rewel, kalau besar dikit bete, kalau anaknya sudah remaja suka sedih, mengeluh terus, mumet, atau tidurnya terganggu, bayinya kok malam nggak bisa tidur, nanti kalau anak yang lebih besar kok nggak bisa pules, terus kalau udah sekolah, keluhannya, Pak capek, lemes, males bangun, ke sekolah males, pokoknya tidak bugar aja. Nah, itu mungkin ya, setelah kita cek semua yang lain ternyata baik, mungkin sebenarnya vitamin D-nya yang rendah. Nah, misalnya anaknya lebih besar lagi, nah suka mengeluh dikit-dikit naik tangga atau naik sepeda males. Kenapa? Kram, sakit sendi. Udah punya gigi 7 tahun, 8 tahun, giginya kok sakit melulu, gitu ya. Teman-temannya enggak, dia kok giginya bermasalah. Jadi tulang. Nah, itu kita pikirkan, jangan-jangan itu vitamin D-nya yang kurang. Nah, baik. Jadi vitamin D itu karena ada di seluruh sel, tadi reseptornya ada di seluruh sel, maka apapun bisa terjadi, sakit apapun bisa berpengaruh. Malah kan pada orang yang dewasa sekalipun, yang sudah dewasa sekalipun bisa terjadi gangguan disfungsi ereksi, ya. Baik. Nah, kita lanjut, coba kita lihat slide yang lain. Nah, kita ingin tahu nih, mana sih supaya vitamin D kita ini cukup? Kita makan apa? Ternyata vitamin D itu banyak di dalam ikan, laut dalam. Apa tuna, apa salmon. Tapi bukan hanya di ikan, ada juga yang lain yang juga mengandung banyak vitamin D. Secara garis besar kita bedakan vitamin D yang ada di dalam hewan dan vitamin D yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Semua mengandung vitamin D. Nah, kalau yang berasal dari hewan dan yang kita makan ataupun yang berasalkan dari tumbuh-tumbuhan kita makan, mudah-mudahan vitamin D kita bertambah. Yang susah kan anak kita suka pilih-pilih makannya. Nah, kalau dia makannya sudah pilih-pilih, pasti kita kesulitan mencukupi vitamin D-nya. Karena makanan yang mengandung vitamin D antara lain susu yang sudah difortifikasi lebih bagus, mentega, yogurt, sereal, fatty fish, ya kan? Atau fortified milk, cheese, carrot, papaya, pepper, mango, semua ada tuh, apricot, brokoli, squash, sweet potato, egg, peach, melon, avocado, meat, daging ya, itu banyak vitamin D-nya. Nah, kalau memang kita tidak ada masalah dalam makan, mudah-mudahan vitamin D kita cukup. Tapi kalau memang tetap aja anaknya sering sakit, seperti gejala-gejala di awal, nah, pikirkanlah vitamin D. Vitamin D-nya mungkin kurang. Mudah kita bisa cek itu. Nah, jadi dari semua itu kita bisa lihat bahwa selama ini vitamin D yang kita anggap cuma untuk rakitis, sakit tulang, ya kan? Dan kita berjemur untuk mendapat vitamin D. Ternyata tidak seperti itu, banyak lagi yang lain dan penyakit yang bisa terjadi pada keadaan vitamin D yang kurang. Maka perhatian kita terhadap vitamin D harus kita tambah, kita mengenal vitamin D. Untuk itu mari kita lihat nih, di sini ada video yang menggambarkan bahwa vitamin D itu berperanan penting untuk infeksi virus, untuk infeksi bakteri. Sebagai contoh, virus itu apa? COVID. Nah, itu menjadi perhatian kita. Mari kita lihat videonya sama-sama. Silakan videonya kita lihat. Videonya bisa. Mohon moderator, gimana videonya?
Kemudian video tadi, apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari video tadi? Pertama, vitamin D memang perlu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi penting dong ya buat anak-anak kita ya. Kemudian vitamin D itu ternyata tidak hanya itu. Ternyata dia sangat berperanan dalam kekebalan atau bahasa lainnya imunitas. Jadi imunitas tubuh kita sangat dipengaruhi oleh vitamin D. Imunitas terhadap apa? Bisa terhadap infeksi virus. Tadi sudah dicontohkan ya, jelas itu. Pada COVID itu virus. Pada penyakit virus lain seperti apa? Influenza. Karena kita bolak-balik flu, pilek. Barangkali vitamin D-nya yang kurang. Kemudian dalam infeksi bakteri, ya beda virus dengan bakteri. Pada bakteri juga menimbulkan pneumonia, ya pneumonia atau bronkopneumonia pada paru-paru. Itu juga terlindungi karena seakan-akan vitamin D itu mempunyai natural antibakteri alam yang bukan antibiotik, tapi beda dengan antibiotik, dia adalah antibakteri alam. Tadi sudah digambarkan di video ya. Kemudian dia menyeimbangkan, jadi menyeimbangkan imunitas. Jadi dia bisa imunoregulator. Dia menyeimbangkan. Kalau kelebihan nggak boleh, kekurangan nggak boleh. Nah dia itu peranannya vitamin D. Jadi kalau kita lihat dari situ, marilah kita sekarang memperhatikan pada keluarga kita, pada anak kita. Kalau ada masalah yang sulit diatasi, jangan lupa kita cek vitamin D-nya. Kemudian kita tambah asupannya. Nah, kita tambah supaya asupannya itu mencapai tingkat normal di dalam darah. Baik, dari sekian itu tadi, kira-kira sudah banyak yang kita dapatkan sebagai pengantar mengenai vitamin D. Maka silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan waktunya kepada moderator kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vinci untuk pemaparannya yang sangat jelas. Baik, ayah bunda semua, kita hari ini mendapatkan banyak informasi ya, bahwa memang vitamin D ini sangat diperlukan untuk mulai dari segala usia, terutama di anak-anak. Nah, kenapa anak-anak menjadi concern? Karena kan anak-anak kita lah yang akan menjadi penerus bangsa. Oke, baik. Ayah bunda sekalian, jika ada yang ingin bertanya, sementara karena di kolom chat masih kosong, jika ingin ada yang bertanya langsung, saya persilahkan untuk jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan meng-unmute mikrofonnya dan bisa langsung bertanya. Oh, baik dok, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Azarin Afila Manda. Ingin bertanya, dokter, bagaimana aturan cara menjemur anak yang baik dan benar? Sedangkan pernah mendengar bahwa anak bisa terkena kanker kulit jika terpapar sinar matahari panas. Terima kasih, dokter, sebelumnya. Silakan, dokter Vinci. Terima kasih banyak pertanyaannya. Wah, tolong dicatat Bu Moderator karena ini mendapat door prize. Nah, baik, dok. Pertanyaan ini sangat bagus karena menyangkut negara kita cukup sumber matahari, tetapi kalau kita mau menjemurnya dengan matahari dengan mendapatkan vitamin D, itu bagaimana gitu kan pertanyaannya ya kan? Nah, jadi kalau kita simpulkan, Bu Moderator, pertanyaannya bagaimana cara menjemurnya ya? Bagaimana berjemur, mungkin termasuk durasinya, waktu yang tepat, dok, untuk anak-anak. Nah, kasih contoh ya untuk menjawabnya ya. Matahari itu mengenai kulit. Begitu dia mengenai kulit, di bawah kulit itu ada material untuk menjadi vitamin D. Namanya provitamin D. Bakal menjadi vitamin D. Ya, provitamin D. Ada material di bawah kulit. Tetapi untuk menjadi vitamin D, material itu harus kena sinar matahari. Nah, sinar matahari yang mana? Ternyata yang bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D di bawah kulit adalah ultraviolet B. Kita tahu ya, matahari itu kan pelangi ya, warnanya macam-macam ya, merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan terus ya. Nah, yang warnanya ultraviolet
itu terbagi dua, ultraviolet A dan ultraviolet B. Nah, ultraviolet B inilah yang panjang gelombangnya sekitar 290 sampai 320 nanometer. Itulah yang bisa mengubah provitamin D di bawah kulit menjadi vitamin D. Nah, satu, kita sudah punya sinar matahari. Kedua, kulit kita sudah ada provitamin D. Sebenarnya tubuh kita sudah bisa bikin vitamin D. Sekarang pertanyaannya tadi itu yang bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana supaya kulitnya itu menghasilkan vitamin D-nya benar? Yaitu harus sinarnya ultraviolet B. Kapan ada ultraviolet B? Ya sinar mataharinya harus langsung kena kulit. Sinar matahari mana yang harus kena kulit? Matahari langsung. Matahari langsung yang mana yang bisa kena kulit dan kuantitas mataharinya bagus? Yaitu matahari di jam-jam antara 9 sampai 3. Atau jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Atau kalau kita mau gampang, yaitu matahari yang bayang-bayang badan kita tidak lebih panjang dari badan kita. Jadi artinya mataharinya agak di atas. Nah, pertanyaan keduanya tadi, kan nanti kulit kita kebakar. Ya, sunburn, kebakar kena sinar matahari. Yang membakar itu adalah yang ultraviolet A. Dia membentur kulit dan menimbulkan energi karena dipantulkan energi panas, terasa panas, kulit jadi merah. Pada saat kulit jadi merah, maka kulit anak kita, kulit bayi kita, kulit kita berhenti membuat vitamin D, langsung berhenti. Kenapa berhenti? Karena berubah keadaan adanya panas itu, kulit kemerahan itu stop dia. Jadi kita nggak bermanfaat lagi untuk berjemur. Malah kan kita mendapatkan sunburn. Apa bahaya sunburn? Benar sekali tadi, Ibu penanyanya pintar sekali bahwa mungkin sudah banyak baca bahwa sinar matahari itu menimbulkan kanker kulit. Ya, kanker kulit itu timbul karena sinar matahari terlalu panas. Jadi, kalau kita mencoba menjawab bagaimana yang terbaik pemberiannya, andai kata, seseorang itu kena sinar matahari langsung di jam antara 10 sampai jam 2. Dan itu hanya 5 menit. Jadi udaranya cerah, tidak ada bendung, tidak ada polusi udara, benar-benar sinar matahari bagus. Itu dapat dia kita hanya 5 menit saja sudah cukup. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kulitnya putih, tidak ada banyak pigmen, kemudian tidak pakai baju, matahari langsung, itu 5 menit saja sebetulnya sudah cukup. Masalahnya kita sering berjemur, tapi kita tidak lepas baju. Jadi nggak cukup kan 5 menit. Kedua, kita berjemur, tapi kulit kita sudah merah, kita berjemur terus. Berarti sudah sunburn, sudah panas. Nggak ada gunanya. Vitamin D-nya udah nggak dibuat. Yang ada jadinya cikal bakal kanker kulit. Nah, bagaimana sih paling gampang, paling mudah? Belum kalau ada mendung, belum kalau kita tinggal di daerah bermusim yang 4 musim atau lagi musim hujan. Jadi kadar sinar mataharinya tidak cukup. Jadi mudah sekali. Patokannya kita berjemur matahari langsung. Kalau bisa jam-jamnya pilih yang bayang badan kita lebih pendek daripada badan kita tingginya. Jadi sekitar jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nggak usah lama-lama, sampai terasa anget. Tapi badannya merasa anget, kulitnya mulai merah, udah berhenti. Cukup. Di situ aja yang buat memproduksi vitamin D. Kalau sudah mulai merah, sudah kita berhenti. Kalau kita lakukan hal itu setiap hari, pasti vitamin D-nya meningkat banyak. Kalau kita hanya dengan matahari, mungkin tidak cukup. Kan kita tambah lagi dengan makanan yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi sebagai gambaran, kalau hanya dari matahari, walaupun nelayan tuh yang berjemur di laut, tidak pernah cukup. Karena dia pakai baju. Siapa yang cukup? Yang cukup adalah lifeboat, jadi penjaga pantai. Pernah nonton film Baywatch? Mungkin yang udah agak umur, dulu suka nonton serial di TV, Baywatch. Penjaga pantai itu dia nggak pakai baju. Dan dia berhari-hari itu memang kerjanya di pantai. Nah, kalau dia Baywatch
atau penjaga pantai, lifeguard, itu baru bisa hanya dari matahari cukup. Hanya ya, kita nggak usah makan, nggak usah dari tambahan minum vitamin D tambahan, itu baru cukup. Jadi itu sebagai gambaran saja. Kalau kita mau cukup hanya dari matahari, ya seperti BioWatch itu baru bisa. Tapi kalau kita tidak, kita hanya mengandalkan sebelum panas, kalau badan kulitnya sudah merah, kita stop. Tapi kita lakukan tiap hari. Mataharinya kita pilih pada waktu cerah, tidak ada awan, tidak polusi, dan sebagainya. Kita berada di tempat yang tidak rindang. Nah, itu mungkin kita harus bantu juga dengan makanan ya. Jadi tidak cukup hanya dari matahari. Apalagi kebiasaan kita nih. Naik mobil, mobilnya pakai kaca film. Nggak masuk mataharinya. Ya, kita senam di luar, tapi kita pakai baju. Banyak kan yang senam katanya berjemur, tapi bajunya nggak dilepas. Nggak masuk juga, jadi nggak cukup, karena waktunya harus lebih panjang. Kira-kira itu mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita berjemur, matahari langsung, jamnya antara matahari itu belum selebih panjang bayangan dari badan kita, cukup, tidak usah lama-lama, sampai kulitnya kemerahan, merasa anget, udah cukup. Oke. Kira-kira itulah patokan buat kita. Makasih. Baik, Dr. Vinci. Mungkin sama satu ya dok, juga tidak boleh menggunakan sunblock ya dok, karena kalau menggunakan sunblock maka UVB-nya. Nah, kebanyakan kita berenang nih, mau ke pantai, tapi pasang sunblock, sama aja pakai baju, nggak masuk sinar mataharinya. Ya, terus lagi misalnya orang berkulit bule misalnya, kan kulitnya putih, pigmennya sedikit, nah dia cukup sebentar. Tapi kalau kita misalnya orang Afrika, kulit kita hitam, pigmennya banyak, ya sinar mataharinya lebih lama, susah masuk, maka kita berjemurnya lebih lama. Itu aja patokannya. Ya, benar sekali. Terima kasih. Baik, Dr. Vinci. Baik dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok, dari Bapak ya mestinya, Bapak Iqbal Yunizar. Jadi dok, kan sekarang vitamin D ini sangat hype ya dok. Nah, tapi kalau kita tahu kan vitamin C sudah lebih dikenal lebih dulu. Nah, jadi pertanyaannya mana yang paling penting dok? Vitamin C atau vitamin D? Dan bagaimana penggunaannya supaya seimbang antara vitamin C dan vitamin D? Aduh, pertanyaannya ilmiah ya. Pertanyaannya ilmiah nih, berarti sudah banyak baca nih. Jadi dulu kita lebih perhatian terhadap vitamin C. Vitamin D masih kita anggap Allah itu untuk tulang kalau rakitis. Kalau kita nggak rakitis, udahlah nggak usah mikirin vitamin D. Vitamin D itu belakangan kita kenal pada saat kita mulai diserang COVID nih, baru mata kita terbuka. Nah, waktu kita masih di zaman dulu sebelum ada vitamin D, kita pikir kita konsen di vitamin C. Jadi sekarang kalau kita ambil kesimpulan ya, vitamin C sifatnya antioksidan. Jadi kalau boleh disinggung sedikit aja ya, lain kali kita mungkin harus buka satu sesi sendiri mengenai apakah itu antioksidan. Kita tiap hari bicara partikel bebas, kemudian antioksidan, makan jeruk ada antioksidan, bla 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 bla. Tapi apa itu antioksidan? Apa itu partikel bebas? Kita akan buka sesi lagi ya. Tapi sekarang kita sekilas saja. Di alam ada partikel bebas. Partikel bebas itu merusak sel. Nah, supaya dia nggak merusak sel, partikel bebas itu harus dinetralisir dengan antioksidan. Ibaratnya gini, kita potong apel, lupa kita belum makan, taruh dulu di meja, setengah jam lagi atau 1 jam lagi kita datang, udah berubah warna jadi coklat. Oh, si apelnya itu sudah kena partikel bebas. Gitu. Jadi dia udah kena partikel bebas, rusak apelnya. Tapi coba kalau apalagi kita buka sebelum kita tinggalin, kita tetesin air jeruk, itu kan mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu setelah ditinggal nggak menjadi coklat, berarti melindungi. Berarti vitamin C yang ada di jeruk melindungi terhadap partikel bebas. Diteliti, oh rupanya di dalam vitamin C mengandung antioksidan. Jadi antioksidan itu dia bisa mendonorkan elektron. Nantilah kita bahas lebih di sesi yang lain. Tapi intinya vitamin C antioksidan juga mencegah kerusakan sel. Vitamin D imun, dia bekerja di imun, bukan antioksidan, daya tahan, imun. Nah, imun diatur, jangan kurang, jangan kelebihan. Jadi selain imun stimulan, dia menambahkan imun, tapi dia mengatur kalau kelebihan
Jangan, harus seimbang. Jadi imun regulator. Nah, bedanya di situ. Antioksidan dengan imun regulator itu berbeda. Tetapi alangkah baiknya kalau dua-duanya kita pakai. Jadi kita bisa mencegah partikel bebas dengan vitamin C, tapi kita juga cukupkan vitamin D, karena vitamin D akan mengatur keimunan imun kita tadi, distimulasi supaya naik, setelah naik diregulasi supaya jangan berlebihan. Jadi dua-duanya perlu. Ilmiah memang ini pertanyaannya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Baik, berarti semuanya penting ya dok, karena memang mikronutrien kita perlukan semuanya. Baik, baik dok. Pertanyaan berikutnya dok dari Ibu Mega. Sebentar. Pertanyaannya, vitamin D memiliki banyak manfaat, apalagi ketika kita sedang sakit. Lalu berapa anjuran sebaiknya dosis yang harus kita konsumsi? Lalu saya bentar ya dok. Lalu jika misalnya kita merasakan gejala kekurangan vitamin D, apakah yang harus dilakukan? Apakah harus konsultasi terlebih dahulu atau bisa langsung membeli dok? Dan mengapa jika memang vitamin D itu penting, mengapa jarang diresepkan dokter ketika sakit? Gitu sih dok. Jadi pertanyaannya berapa dosis? Mungkin pertanyaan dok, berapa anjuran dosis yang harus kita konsumsi jika kita sedang sakit? Mungkin kalau sedang sakit berapa, sedang dalam tanda kutip sehat-sehat aja berapa gitu kali ya dok? Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan ini juga sangat menarik karena ujungnya kalau kita akan memberikan vitamin D dosis. Terima kasih sekali, pertanyaan ini sangat bagus. Karena apa? Karena sampai saat ini pun kita masih berdebat mengenai dosis. Kenapa berdebat? Begini, ada manusia misalnya dia umurnya masih muda. Itu kebutuhan vitamin D-nya beda pada saat dia sudah 40 tahun. Beda. Anak-anak beda dengan dewasa. Dosisnya jadi berbeda. Kenapa beda butuhnya? Pada anak-anak mereka belum makan obat, mereka hidupnya masih fresh, ya kan? Tapi kalau coba yang udah 40 tahun, mungkin sudah makan obat hipertensi, mungkin sudah stres makan obat-obat anti stres, mungkin sudah makan, ada kena diabetes, sudah makan obat diabetes, mungkin kena makannya sembarangan, sudah kena kolesterol, makan obat-obat kolesterol. Nah, obat-obat itu saja sudah mengurangi kadar vitamin D. Berarti dosisnya mesti lebih tinggi dong daripada anak-anak. Jadi faktor dosis itu dipengaruhi oleh siapa, kemudian umur berapa. Kemudian lihat nih, kalau orang itu kurus, vitamin D-nya lebih tinggi. Kalau orangnya gemuk, vitamin D-nya rendah. Jadi orang kurus sama orang gemuk, kebutuhan dosisnya beda. Jadi udah faktor umur, faktor gemuk apa tidak, sudah beda. Sekarang kita makan vitamin D, kita konsumsi vitamin D, atau kita berjemur, atau kita banyak makan makanan vitamin D. Terus dosisnya berapa? Dilihat lagi. Kalau kita misalnya kulit kita hitam atau gelap, kita mesti lebih banyak, karena pasti vitamin D kita rendah. Jadi kita mesti lebih banyak kan. Sedangkan kalau kita kulitnya kita bule, putih, kan kita terpaparnya lebih sering, maka vitamin D kita akan lebih tinggi. Maka dosisnya kita cukup lebih sedikit. Berjemurnya tidak lama. Dosisnya makanan yang mengandung vitamin D-nya nggak sebanyak orang yang kulit berwarna. Nah, kita ini kan orang Indonesia kulitnya berwarna rata-rata. Jadi kita berbeda nih dengan orang-orang yang kulit putih Eropa begitu. Jadi dosis sudah berbeda lagi. Jadi kalau kita bicara dosis, susah ya, karena masih berdebat nih, kita semua berdebat, kapan sih dosisnya? Ada yang bilang 1000 international unit, kalau 1000 international unit, ada yang bilang 5.000 aja, 5.000 international unit sehari. Kalau 5.000 international unit itu sama dengan 1/8 miligram sehari. Tapi kan beda, yang makan siapa? Apa berumur atau belum? Warna kulitnya apa? Kan berbeda ya. Nah, karena susah seperti itu, begini mudahnya. Kalau badan kita sehat, kita pakai standar biasa aja.
kita berarti ke standar biasa 1.000 itu sudah cukup lah ya. Atau kalau kita udah umur mungkin 5.000 baru cukup ya. Kalau kita udah umur. Jadi kita boleh dari 1.000 ke 5.000 dalam kondisi sehat. Tapi kalau kita sudah sakit, nah tadi sakit itu berarti kita sudah dikasih tanda bahwa vitamin D kita memang kurang. Nah, pada keadaan sakit kita coba deh kalau bisa ya, coba kita ukur kadar vitamin D kita. Misalnya dapatnya 18 nanometer per mililiter, berarti jelas kurang banget gitu. Kalau di COVID tadi udah di bawah 20, pada sakitnya parah. Kalau kita cek di darah kita, vitamin D-nya berkisar di 25, oh hampir-hampir bagus lah. Jadi kalaupun sakit kita tinggal nambah vitamin D-nya nggak sebanyak-banyak. Berapa sih yang bagus vitamin D kita? Tergantung umur. Antara 40 sampai 60 itu sudah bagus lah. Bisa 40 sampai 60 nanometer per mililiter itu sudah bagus. Cek aja di laboratorium. Kalau bisa 85 paling bagus. Biasanya atlet ya, itu udah 85 dia angkat besi ya kan? Itu tinggi biasanya vitamin D-nya. 85 baru bisa dipertahankan. Tapi kita lah orang biasa-biasa cukuplah antara 40 sampai 60 nanometer. Gampang, kita datang aja ke laboratorium atau minta surat dari dokter. Tolong dokter bikinkan rekomendasi, sekalian anak saya mau periksa darah nih. Tolong dong vitamin D-nya diperiksain. Kita kan ingin tahu ya. Cek, biasa nanti ada itu 25 OH vitamin D. Itu gampang lah, seorang laboratorium tahu itu. Nanti diperiksa. Nanti kita lihat kadarnya. Dari situ kita tentukan dosisnya. Kalau dosis kita cuma 17, rata-rata orang Indonesia itu 17. Rata-rata ya, dibagi rata nih orang Indonesia rata-rata kita dapat 17. Berarti kita mesti rajin makan vitamin D-nya. Harus rajin. Karena kalau kita makan vitamin D itu 1.000 international unit terus-terusan selama sebulan, itu naiknya 10. Jadi kalau kita makan 1.000 unit tiap hari, 8 mg tiap hari, selama sebulan, maka yang tadinya kita 17, bisa naik menjadi 27. Lumayan dong, udah mulai deket-deket ke 40. Kita makan 2 bulan, bisa naik menjadi ke 37. Hampir-hampir normal. Kita makan 3 bulan, udah naik ke 47, udah normal. Jadi apa artinya? Kalau kita awal kita di 17, 3 bulan, makan yang 1.000 unit, mudah-mudahan kalau hidup kita nggak sakit-sakit lagi, dalam 3 bulan tercapai normalnya. Tapi kalau kita cek di darah kita, oh ternyata udah 25, nggak perlu dong 3 bulan gitu ya. Karena sebulan aja udah menjadi 35, 2 bulan menjadi 45. Jadi kita cukup 2 bulan saja minumnya vitamin D-nya. Itu pun kalau yang 1.000. Tapi kan ada juga vitamin D yang 5.000 unit. Nah, tergantung kita pilih. Jadi pertama kita lihat, saya sakit-sakitan nih, vitamin D saya kurang barangkali. Cek. Kalau bisa dicek. Pak dokter, Bu dokter, sekalian anak-anak saya mau periksa golongan darah, boleh nggak vitamin D-nya dicek? Kita cek. Dapat misalnya 17. Wah, rendah nih. Memang rata-rata orang Indonesia 17. Kemudian kita tambah vitamin D. Kita tambah berapa lama? Ya, perhitungan tadi. Kita tambah, kita harapkan dengan 3 bulan sudah menjadi 47. Ya. Tapi kalau kita cek darahnya, kita sakit-sakitan tapi vitamin D kita udah 27 misalnya, berarti nggak perlu dong 3 bulan. Kita makan 2 bulan sudah pasti dapat 47, ya kan? Gitu. Jadi kemudian ditambah lagi kita berjemur yang benar, pakaian dilepas, saat yang tepat, tidak pakai sunblock. Nah, hal-hal yang demikian yang tadi menyebabkan dosis vitamin D-nya bisa kita kurangin, tambah bagus. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa dosis vitamin D? Kalau lagi sehat beda dengan lagi sakit. Kalau sedang sakit, alangkah baiknya, kan sekalian ke dokter, tidak dicek vitamin D-nya. Dari angkanya yang rendah itu, kita bisa tentukan vitamin D-nya berapa sih kita mau minum. Oh, yang tersedia vitamin D-nya sekian. Berapa lama kita bisa hitung. Kalau saya makan 1.000 sehari, dalam sebulan naiknya 10. Jadi kita bisa hitung berapa lama saya harus mengkonsumsi vitamin D asupan itu. Kira-kira begitu ya, cukup jelas ya. Baik, Dok. Pertanyaan saya tergelitik dengan pertanyaan berikutnya adalah, kalau sudah normal atau sudah mencapai kadar yang diharapkan, misalnya tadi mengharapkan kadar ke 40 sampai 60 ya, Dok. Lalu kadarnya sudah tercapai. Nah, apakah vitamin D-nya berhenti
atau diturunkan ke dosis maintenance yang sesuai dengan AKG, Dok? Jadi kalau kita sudah mencapai nih, tadi kan kita istilahnya mengejar ya, mengejar ketertinggalan, kita lari cepat. Nah, sudah tercapai nih, sudah terkejar nih. Nah, kita kan tinggal lari lambat, lari maraton untuk menjaga supaya jangan turun lagi. Nah, kita cukup minum yang maintenance saja. Kita maintenance saja supaya kadarnya yang sudah bagus tadi bertahan gitu. Jangan turun lagi. Kalau kadarnya bagus itu bertahan, kita nggak akan gampang sakit. Kita kalau sakit pun tidak lama, sembuhnya cepat, ringan-ringan saja. Itu kita bisa monitor sendiri. Oh, saya maintenance nih. Benar nggak saya maintenance? Benar, karena badan saya sekarang sudah jarang sakit, badan saya rasanya lebih enak, tidur saya bagus, disfungsi tidak ada, dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa nilai. Tapi tetap benar sekali yang Bu Moderator katakan, bahwa kita jangan stop sama sekali, karena kita udah tahu bangsa Indonesia ini rata-rata 17 nanometer per mililiter, pasti itu udah kurang. Kita maunya 40, pasti sudah kurang. Jadi maintain, kalau udah sampai kita ke 40, maintain dengan dosis maintain sehari-hari. Ya benar sekali yang seperti itu. Terima kasih asupannya. Dok, berarti ini juga berlaku untuk anak-anak ya, Dok? Maksud saya kan sekarang anak-anak, kemarin waktu kejadian COVID banyak anak-anak yang positif. Lalu juga sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka dan segala macam. Lalu muncul report-report kasus klaster-klaster baru ya, Dok. Nah, tapi maksud saya apakah memang kita perlu nih, Dok, misalnya untuk anak-anak membekali dengan kebutuhan vitamin D yang cukup supaya mereka ya supaya juga bisa kembali beraktivitas, karena kan kita nggak tahu nih pandemi akan berakhir kapan, mungkin kita juga akan hidup menjadi endemi. Nah, itu bagaimana, Dok, kalau terkait dengan hal tersebut? Jadi itu pemikiran ke depan ya. Kita selalu benar sekali yang dikatakan Ibu Moderator, kita selalu berpikir ke depan. Nah, kalau kita berpikir ke depan, kendala apa sih yang kita akan hadapi? Pertama, kita harus tatap muka. Kita harus kembali ke kehidupan normal. Nah, kalau kita harus tatap muka, kita harus kehidupan normal, berarti kita akan terpapar nih. Akan terpapar lagi dengan penyakit-penyakit. Berarti kita harus maintain, harus terus memaintain vitamin D. Jadi berarti vitamin D-nya harus terus. Kemudian, kita nggak tahu nih, dari yang pandemi menjadi endemi. Kalau endemi kan berarti tidak akan hilang. Berarti penyakit itu ada bersama kita. Seperti TBC, itu sampai sekarang ada terus, endemi. Seperti penyakit campak, kita nggak bisa memusnahkan. Tetap aja ada sampai sekarang. Penyakit demam berdarah, tetap aja. Kita menjadi endemi namanya. Beda dong dengan penyakit cacar yang dulu popeng itu, udah nggak ada lagi sekarang. Kita berhasil. Jadi tidak ada lagi endeminya. Tapi kalau untuk penyakit COVID, kemungkinan besar kita akan masuk endemi. Bahkan takutnya malah strain baru ya. Mungkin Desember gitu katanya bisa jadi strain MU masuk. Maka kita harus jaga. Karena kita melihat ke depan kita masih belum ada kepastian, wajib kita memaintain vitamin D. Jadi perlu sekali vitamin D-nya diberikan. Di samping 5M, kita juga harus meningkatkan pertahanan tubuh kita dengan vitamin D supaya imunomodulatornya bekerja, sifat efek imunitasnya kita tuh tetap terjaga. Jadi saya rasa benar sekali harus kita teruskan, apalagi kita membuka diri sekarang kan. Jadi kita memang harus vitamin D-nya itu dipertahankan, jangan dihentikan. Oke, nah baik Dok, ini menyambung pertanyaan dari Bapak Aditya Angga Kusuma. Nah, jadi karena kita akan dalam tanda kutip harus mengejar dan memaintain kadar vitamin D, maka kan kita akan mengkonsumsi vitamin D misalnya, Dok, ataupun mendapatkan dari entah dari matahari atau dari makanan ataupun mengkonsumsi vitamin D. Nah, kalau mengkonsumsi vitamin D jangka panjang, nah, apakah aman, Dok? Karena orang berpersepsi kalau mengkonsumsi vitamin C jangka panjang itu aman. Nah, kalau vitamin D jangka panjang, apakah juga aman nih, Dok? Hebat ya pertanyaannya ya. Jadi sudah membedakan antara vitamin C dan vitamin D. Benar, vitamin C adalah vitamin yang larut di dalam air. Jadi kalau dia banyak-banyak, pasti keluar bersama air kemih. Aman.
Sekarang vitamin D, dia sama-sama dengan vitamin A, vitamin E untuk kecantikan, vitamin K untuk perdarahan, itu larutnya di dalam minyak, lemak. Maka dia tidak mudah dibuang oleh tubuh kita. Jadi ada pertanyaan, jangan-jangan nanti kita kelebihan vitamin D kalau terus-terusan, atau nama lainnya hipervitaminosis D. Ada nggak sih bahayanya hipervitaminosis D? Jarang sekali, jarang. Karena untuk terjadinya hipervitaminosis D itu kalau kadar di dalam darahnya sudah mencapai 315 nanometer per mililiter. Sekarang kita masih 17, coba jauh banget. Untuk bisa kelebihan vitamin D kita jarak susah banget. Bahkan yang pernah dilaporkan yang terendah di Singapura itu 160 nanometer per mililiter darah, baru terjadi hipervitaminosis. Dan gejalanya pun jelas kelihatan, yaitu seperti orang kelebihan kalsium. Kan tadi di awal sudah dikatakan, vitamin D kemana-mana gandeng kalsium. Jadi kalau vitamin D-nya kebanyakan, kalsiumnya kebanyakan. Jadi gejalanya kelihatan jelas. Wah, gejalanya ini gejala orang-orang yang kalsiumnya lebih. Nah, kalau kita lihat untuk mencapai kadar 315, itu berarti dari 17 itu berapa kali lipat? Ya kan? Banyak sekali itu. Sampai 315 itu berarti kita makan vitamin D-nya 20 kali lipat yang sekarang. Nggak mungkin lah. Karena kalau kita makan ikan salmon 1 kilo, itu baru nambah 1000 international unit. Nggak bakalan sampai ke 300. Gitu. Jadi untuk jadi kelebihan itu hampir mustahil deh. Kalau kita apalagi dengan menggunakan maintenance saja, dosis maintenance, tidak akan terjadi hipervitaminosis D. Jadi tidak terjadi keracunan vitamin D. Jadi aman. Kita teruskan aja vitamin D dengan dosis biasa, pasti aman. Baik, Demikian Dok. keterangannya yang selama ini dari berbagai penelitian. Demikian. Jadi sulit untuk mencapai kelebihan vitamin D itu, sulit sekali, angkanya terlalu tinggi. Oke. Baik, terima kasih Dr. Vinci. Jadi tidak perlu khawatir ya dok, selama memang kita tidak ekstrim menggunakan high dose. Jadi tidak perlu khawatir untuk akan kelebihan kadar vitamin D. Nah, tidak perlu khawatir. Makanya alangkah baiknya kalau kebetulan pergi ke dokter, pas anak kita sakit apa, atau pengen tahu golongan darah. Dok, maaf dok, boleh nggak sekalian ditambahin cek vitamin D anak saya berapa? Nanti kita bisa lihat. Kalau memang vitamin D anak kita masih jauh di bawah, aman, kita kasih aja lah maintenance gitu supaya untuk mencapai yang normal aja susah, apalagi untuk kelebihan. Jadi sangat-sangat aman. Sarannya cek aja kalau kebetulan ambil darah, cek vitamin D-nya berapa sih di dalam darah. Mudah itu ngeceknya. Oke, baik. Dok, nyambung satu. Untuk anak-anak, sebenarnya mulai usia berapa sih dok boleh mengkonsumsi vitamin D? Nah, atau harus menarik. diperhatikan kadar vitamin D? Menarik banget. Kenapa? Nih, ibu hamil. Terus waktu hamil ibunya makannya hebat apa muntah-muntah melulu? Apa nggak bisa masuk makanan karena gidangnya berat? Dari situ aja udah kelihatan bahwa asupan ke ibunya rendah. Kalau asupan ke ibunya rendah, apalagi janinnya. Nah, janinnya sudah kekurangan. Nanti kalau lahir, cadangan dari ibunya sedikit. Dia belum makan apa-apa. Jadi dia dari mana dapatnya? Cuman dari ASI. ASI-nya ASI ibunya. Ibunya tadi makannya susah. Kadarnya di ASI-nya juga rendah. Jadi anaknya pasti kurang. Jadi 0 bulan pun sudah boleh diberikan vitamin D. Karena itu kalau kita kontrol, bayi kita baru lahir, kita kontrol. Selain kita kontrol kuningnya, kita kontrol ada nggak penyakit turunan GCPD, thyroid stimulating hormone. Kita juga kontrol kan, pengen tahu dokter, anak saya ini golongan darahnya kayak bapaknya apa ibunya, tolong dong dicek golongan darah apa. Sekalian, nah pada saat itu kita bisa minta, dokter, gimana anak saya perlu nggak diasupan vitamin D? Saya selama hamil saya berat, ngidamnya banyak muntah, asupannya kurang, kira-kira
di dalam badan anak saya cadangan vitamin D-nya sedikit apa banyak gitu. Kapan saya mesti tambah vitamin D untuk anak saya? Kita tanyakan ke dokternya, nanti dokternya akan lihat, dibahas lahirnya gimana, masa hamil gimana, lahirnya gimana, perdarahan bagus apa enggak, gitu, terus kadarnya berapa, anak kelihatan bagaimana, nanti ditentukan, oh sudah saatnya mulai dikasih sama dokternya vitamin D tambahan gitu. Jadi sangat mudah, tinggal kita mengingatkan ke dokternya bahwa kita concern nih dengan vitamin D anak saya gitu. Saya kira itu aja, mudah sekali. Baik, Dokter Vinci. Jadi bisa dari 0 bulan, tapi tetap konsultasi ya dok dengan dokter anak masing-masing terlebih dahulu. Oke, baik. Betul. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya langsung ke Dokter Vinci? Kalau ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Silakan meng-unmute. Oke, baik. Silakan Bu Retno, apakah ingin bertanya? Baik, selamat siang dokter. Saya ingin menanya, selamat siang. Untuk cucu saya, Tiara Azhara itu usianya 12 dok ya. Itu sebaiknya setiap harinya berapa mili untuk dosisnya untuk vitamin D dokter? Kalau dengan vitamin seperti minyak ikan segala macam itu atau sudah memenuhi atau belum atau harus pakai kapsul atau apa dok? Itu saja. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Retno. Jadi Bu Retno ini concern sama vitamin D ya. Ya memang itu penting sekali. Kemudian kita lihat untuk menjawab pertanyaan itu, berapa sih yang harus diberikan? Apakah cukup dari minyak ikan? Apakah perlu ada tambahan lain? Nah, langkah pertama ya, kita lihat anak kita tuh ada masalah enggak? Misalnya, ada masalah kok yang belum normal gitu, yang kita rasakan ini masih belum normal, tidak seperti anak-anak lain. Nah, kalau ada masalah kita terapi, kok masih aja belum normal. Nah, baru kita masuk ke vitamin D. Jangan-jangan vitamin D-nya. Langkah apa nih kita lakukan? Kita cek kadar vitamin D-nya. Jadi kita minta 25 OH vitamin D-nya berapa di dalam darah. Mudah sekali dapat, atau selama ini saya sudah kasih minyak ikan masih kurang. Oh selama ini mungkin anak saya tuh kemana-mana maunya di kamar, kalau keluar juga pakai mobilnya juga kaca film, wow jadi kurang, sinar matahari harinya kurang. Terus dari ikan, dari daging, dia pilih-pilih misalnya, jadi oh masih kurang. Jadi dari situ kita start awalnya dari gejala itu, kita start awalnya dengan pemeriksaan vitamin D dulu. Nah, dari situ baru kita tentukan dosisnya. Barangkali kita nggak cukup hanya dari makanan, tidak cukup dengan matahari. Kita perlu bantuan vitamin D. Kita tanya, vitamin D apa ini yang mesti saya boleh kasih? Kemudian berapa dosisnya? Nanti dihitung berdasarkan angka yang didapat tadi. Kalau vitamin D-nya itu rendah banget, kita estimasi. Mau berapa lama nih kita kasih waktu sampai vitamin D-nya normal? 3 bulan. Berarti kita harus mengejar 3 bulan, berarti dosis per harinya berapa? Oh, kita inginnya dalam 2 bulan sudah terkejar, ya pembagiannya dirubah. Jadi tiap hari kita harus pakai dosisnya berapa. Jadi kita tetap pijakan awal itu adalah dengan pola makan yang sudah kita berikan selama ini, pola hidup yang sudah kita berikan selama ini, ternyata vitamin D-nya sekian. Nah, itu kita perlu tahu di awal. Jadi kita bisa pasti angkanya bahwa setelah sekian lama dengan dosis segini, vitamin D-nya pasti akan mencapai nilai 40. Kira-kira begitu, Bu Retno. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno pertanyaannya. Baik, selanjutnya apakah masih ada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Vinci? Silahkan meng-unmute mikrofonnya. Baik, kalau sudah tidak ada. Oke, Dok, sepertinya sudah tidak ada. Beberapa pertanyaan di chat juga umumnya sama
terkait dengan cara berjemur dan lebih kurang seperti itu. Berarti dok, kalau boleh disimpulkan bahwa memang kan vitamin D ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya untuk kesehatan tulang, tapi untuk kesehariannya, dan bisa dikonsumsi. Maksudnya yang penting kita mengecek kadarnya, mengejar ketertinggalan, dan tetap memaintain supaya berada pada range yang normal. Oke, dok, bolehkah membuat closing statement ataupun kesimpulan dari materi dokter di hari ini? Baik, jadi pertama, vitamin D baru kita mulai kenal lebih dalam setelah kita diterpa oleh COVID. Kedua, ternyata vitamin D reseptornya ada di seluruh sel. Jadi bukan hanya paru-paru, bukan hanya badai sitokin, tapi ada di seluruh sel. Mau itu sel apa aja, sel ovarium, kalau anak kita sudah mulai masuk ke masa puber, sel otak, kalau anak kita di masa sekolah, bisa sel paru-paru, kalau anak kita sering terkena dengan penyakit-penyakit saluran napas. Begitu juga di sel usus. Jadi dia ada di semua sel. Itu yang kedua. Yang ketiga, rata-rata Indonesia 17 nanometer per mililiter. Jadi kurang ya. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang rendah dari itu karena rata-rata. Jadi hampir seluruh secara rata-rata masyarakat Indonesia perlu concern, perhatian terhadap berapa sih kadar vitamin D saya. Keempat, kalau kita melihat, kok anak saya, keluarga saya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, sakitnya lama, atau sakitnya berulang, sudah ke dokter, sudah dicek lab, semuanya oke. Kenapa kok tidak sepertinya normal seperti anak-anak yang lain, seperti tetangga, dan sebagainya. Kita mulai memikirkan vitamin D. Saat dia ke vitamin D, kita ketemu dokter kita tanyakan, dok, boleh nggak sih dicek vitamin D anak saya, atau adik saya, atau ponakan saya ini. Syukur-syukur kita ketemunya di situ. Berarti sangat mudah kan, kalau ternyata vitamin D-nya memang rendah, ya tinggal tambah aja. Kemudian yang kelima, kita bisa prediksi, saya mau berapa bulan nih mengejar ketertinggalan, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti dihitung seperti tadi. Nah, dan kita bisa dapat. Jadi yang keenam, vitamin D penting untuk daya tahan tubuh, untuk imunitas, untuk menghadapi virus dan bakteri, dan yang penting lagi, satu lagi, untuk imun regulator, mengatur supaya imunitas kita jangan kurang, tapi juga jangan lebih. Kalau lebih nanti penyakit autoimun. Mungkin sudah kenal kan nama-nama penyakit autoimun. Jadi sangat penting imun regulator yang ada di dalam vitamin D. Saya kira itu aja yang poin-poin penting yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih Dr. Vinci. Terima kasih juga untuk semua ilmu, sharing ilmu untuk peserta semua hari ini ya dok. Sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan dan juga mengurangi kekhawatiran. Karena sekarang masih banyak yang suka khawatir, ini diminum jangka panjang aman nggak sih, toksik nggak sih, begitu dok, lebih kurangnya. Dan memang menjawab pertanyaan juga bahwa memang ini diperlukan dari semua usia, bahkan dari bayi baru lahir ya dok, apalagi untuk anak-anak, bayi yang lahir dari ibu-ibu yang mungkin saat hamil asupan nutrisinya kurang, gitu ya dok? Iya, boleh saya tambah sedikit ya? Boleh dok. Kekhawatiran itu terjadi karena kita menyebut vitamin D pakai international unit. Jadi kesan kita 1000 unit. 1000 unit. Padahal 1000 unit itu sama dengan 1/8. 5000 unit itu 1/8 miligram. Karena dia hitungannya mikro. Jadi mikrogram. Jadi kalau kita makan Panadol 500 miligram. Kita makan vitamin D 5.000 unit itu 1/8 miligram. Kita terpengaruh oleh angka 1000, 5.000-nya itu. Ini itu kan mikrogram, bukan miligram. Jadi dibagi 1000 lagi. Jadi kita nggak usah khawatir deh, karena itu hanya istilah penggunaan satuannya aja yang mengesankan kok tinggi. Itu aja tambahannya, nggak usah khawatir dengan vitamin D. Oke.
Baik, terima kasih Dr. Vinci atas tambahannya. Nah, Dok, kita sudah mendapatkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan door prize dari acara ini. Selamat kepada Ibu Azarin Afilamanda, Bapak Iqbal Yunizar, Ibu Mega Yulia, Bapak Aditya Angga Kusuma, dan Ibu Retno Astuti. Nah, kepada Bapak Ibu semua yang beruntung, silahkan menghubungi Bapak Dery di nomor 0813 1321 0070 untuk memberikan alamat lengkap dan nomor telepon untuk pengiriman door prize. Suaranya mati ya. Saya belum paham. Oh, Bu Tekla suaranya mati. Bu Tekla di mute. Saya ada. Oh ya, dokternya nggak? Ya, itu. Bu Tekla nggak. Suara Bu Tekla nggak kedengeran. Oh, maaf Dok. Baik, baik. Oke, jadi saya ulangi kembali kepada Ibu Azarin Afilamanda, Bapak Iqbal Yunisar, Ibu Mega Yulia, Bapak Aditya Angga Kusuma, dan Ibu Retno Astuti. Selamat Anda mendapatkan door prize dari acara ini. Dan silahkan menghubungi Bapak Dery di nomor 0813 1321 0070. Nomor teleponnya juga sudah tertera di chat untuk memberikan alamat lengkap dan nomor telepon. Baik. Terima kasih kepada Dr. Vinci untuk ilmunya sekali lagi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagi orang tua, sekali lagi jangan lupa, ya makasih Dok. Jangan lupa juga untuk sama-sama. Dan ya. Selamat bagi para yang sudah dapat door prize. Sampai jumpa lagi, kita akan bikin episode yang lain yang lebih menarik, yang sama-sama bisa meningkatkan kita untuk berbincang-bincang, saling mendapatkan masukan dan saling memperbaiki. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Dr. Vinci. Baik, Bapak Ibu semua jangan undur. Baik.